Halo, salam kenal. Saya Olivia Monik Deborah dengan NIM 011222300071. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai PIC 1 akan memaparkan mengenai proses pembuatan kuesioner. Pembuatan kuesioner cukup mudah, terdapat beberapa aplikasi yang sering digunakan seperti Google Form dan juga Microsoft Form. Kali ini kita akan mencoba menggunakan Google Form dalam membuat kuesioner. Pertama, kita membuka situs Google terlebih dahulu, kemudian kita bisa mencari Google Form dan mengklik Google Form. Di sini terdapat beberapa template dari Google Form yang dapat digunakan seperti informasi kontak, RSVP, pendaftaran acara, dan lain-lain. Template ini beragam untuk kita dapat memberikan pertanyaan, penilaian, dan juga memaparkan data-data. Apabila ingin membuat kuesioner sendiri, maka kita dapat mengklik tanda plus ini. Berikut adalah tampilan kuesioner yang kelompok kami gunakan. Kami dari kelompok 2 memilih topik pengaruh kejujuran pada hubungan jarak jauh atau LDR. Topik ini menarik untuk diteliti karena semakin banyak pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh akibat tuntutan pekerjaan, studi, ataupun faktor geografis. Dalam situasi ini, kejujuran menjadi aspek yang penting untuk menjaga kepercayaan agar hubungan tetap sehat meski terpisah oleh jarak. Baik, jika dilihat pada kuesioner ini, maka terdapat 3 bagian. Bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga. Bagian-bagian ini atau section-section ini dibuat agar form atau kuesioner lebih terstruktur sehingga responden lebih mudah memahami dan mengisinya. Baik, mari kita bahas yang bagian pertama. Maka setelah judul terdapat detail dari formulir ini. Seperti kita lihat, pertama ada perkenalan, kemudian tujuan dari kuesioner atau tujuan dari penelitian, kemudian terdapat kriteria partisipan, dan juga disclaimer bahwa seluruh data dan jawaban dari partisipan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kebutuhan akademis. Kemudian, terdapat informed consent di mana bila responden atau partisipan telah memahami informasi yang diberikan dan bersedia untuk berpartisipasi, maka responden dapat mengklik ya ataupun tidak. Untuk menambahkan pertanyaan, caranya adalah mengklik bagian ini, yaitu tambahkan pertanyaan, atau jika ingin menambah bagian atau section, maka bisa mengklik bagian ini. Baik, nextnya adalah bagian kedua, yaitu mengenai profil responden. Pada bagian ini, responden diminta untuk mengisi nama, usia, dan juga jenis kelamin. Selanjutnya adalah bagian atau section 3. Di sini terdapat 6 pertanyaan yang perlu diisi oleh responden yang berupa Revised Self-Disclosure Scale. Skala yang digunakan untuk mengukur telah diberitahukan di sini, yaitu 7 sangat setuju, 6 setuju, 5 cukup setuju, 4 belum memutuskan, 3 cukup tidak setuju, 2 tidak setuju, dan 1 sangat tidak setuju. Kemudian, 6 pertanyaan tersebut adalah: 1. Saya selalu merasa tulus ketika saya mengungkapkan perasaan dan pengalaman saya sendiri. Kemudian yang kedua adalah pengungkapan diri saya adalah sepenuhnya akurat merefleksikan siapa saya sebenarnya. Pertanyaan ketiga adalah saya tidak selalu jujur di dalam mengungkapkan diri sendiri. Pertanyaan ini merupakan reverse scale, di mana nanti nilainya akan kami reversed. Selanjutnya adalah pernyataan saya tentang perasaan, emosi, dan pengalaman saya selalu merupakan persepsi diri yang akurat. Pertanyaan kelima adalah saya selalu jujur di dalam mengungkapkan diri sendiri. Pertanyaan keenam adalah saya tidak selalu merasa sepenuhnya tulus ketika saya mengungkapkan perasaan, emosi, perilaku, atau pengalaman saya sendiri. Pertanyaan keenam atau pertanyaan terakhir ini juga merupakan reversed question, di mana hasil skornya nanti akan dilakukan reversed. Selanjutnya, untuk mengecek jawaban, maka kita tinggal mengklik bagian jawaban. Baik, untuk bagian jawaban, maka kita telah disuguhkan hasil data dari responden. Seperti misalnya ada
dalam bentuk chart, yaitu pie chart, kemudian ada data nama responden, usia, kemudian kita juga bisa lihat di sini ada bar chart, seperti itu ya. Jadi sangat memudahkan kita untuk memahami jawaban dari responden. Kemudian, eh, untuk melihatnya di dalam bentuk spreadsheet juga dapat diklik di bagian ini. Berikut adalah spreadsheet jawaban dari responden. Maka kita dapat melihat dari timestamp, kemudian pertanyaan terkait inform consent, apakah mereka bersedia untuk mengisi form atau tidak, nama, usia, jenis kelamin, dan juga jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan. Pertanyaan ketiga dan keenam merupakan pertanyaan yang skornya nanti kemudian akan kita reverse. Berikut adalah penjelasan mengenai proses pembuatan Google Form. Selanjutnya mengenai Chromebooks Alpha akan dijelaskan oleh PIC 2. Terima kasih.